Selamat berjumpa kembali dengan Abdi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Bapak Ibu semua, saya sekedar mengulang lagi, ya. Kita minggu lalu dua dinamika konseling pastoral. Kalau dalam buku di bab yang ke-7, saya hanya ingin menggambarkan Bapak Ibu semua, ketika kita bicara mengenai relasi antar konselor dan konseli, titik tekannya pada PJ itu perjumpaan ya. Perjumpaan pertama dan yang kedua. Minggu lalu kita sudah melihat kita menggunakan short term time limited. Jadi jangka waktunya pendek, waktunya terbatas. Bukan berarti kita tidak boleh lebih dari 6 kali. Tapi kita lihat, kita menggunakan strategi jangka waktu pendek, waktunya terbatas lebih dulu. Ketika kita menggunakan memperdalam relasi antar konselor dan konseli, ya, titik tekannya pada penerimaan. Kita sudah belajar untuk kalau baterai mati sih, menciptakan kepercayaan, kerahasiaan, kontrak yang jelas, memformalkan kontrak kita, tujuan kita dan sebagainya ya. Dan itu minggu lalu kita sudah katakan itu berkaitan dengan identitas personal kita sebagai seorang konselor. Dinamika ini akan kita geluti bersama, telusuri bersama dengan Ibu Liana Puji Astuti selama 5 kali sesi. Ini memang harus menjadi dasar sehingga Ibu Liana akan menolong kita 5 sesi. Membahas tadi soal empati dan sebagainya. Ya. Meskipun titik tekannya pada perjumpaan 1 dan 2, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, bukan berarti ada daerah yang menjorok, itu bukan berarti pada perjumpaan ketiga sampai ke-6 tidak perlu hubungan yang dalam tadi, masih tetap diteruskan. Tetapi prioritasnya pada problem solving, dinamika yang kedua. Ya, saya sedikit berubah. Kalau kemarin menggunakan kata solving, saya menggunakan kata change and growth. Ya, karena saya juga dari waktu ke waktu berubah ketika membuat proses, juga ketika saya menulis berubah. Jadi titik tekannya pada perubahan. Ya. Perubahan dan pertumbuhan sesuai dengan kondisi individu yang kita bantu. Karena bisa terjadi perubahannya hanya kecil tapi ada perubahan. Pertumbuhannya hanya kecil tapi juga ada pertumbuhan. Sering disebut dengan apakah konseling kita itu menimbulkan tanda-tanda perubahan dan pertumbuhan. Saya beri contoh ya, pengalaman saya mendampingi teman-teman di, kalau boleh saya sebut dengan disabilitas ya kan, tapi saya lebih suka menggunakan difabel, teman-teman yang itu, yang sederhana, kadang-kadang kita tidak mencapai seperti yang kita inginkan. Tetapi sebagai contoh, kalau kita bisa membantu dia sikat gigi setiap hari tertib saja, itu sudah bagus, ya kan? Atau sebagai contoh dalam di panti yang menampung atau merawat teman-teman ini, mungkin hanya pertumbuhannya sederhana, dari yang semula tidak bisa BAB secara tertib di tempat yang ditentukan, atau juga buang air kecil yang biasa ngompol menjadi tidak ngompol. Nah, ini kan juga tentu perubahan dan pertumbuhannya berbeda dengan kita yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan professional capacity. Ya. Sesudah 5 hari bersama Ibu Liana, saya akan meneruskan bagaimana kita mengembangkan kapasitas profesional kita. Kita selain memperhatikan prosesnya, juga memperhatikan hasilnya. Apakah konseling kita
hubungannya dalam, hubungan konselor dan konseli dalam, sekaligus bukan hanya berhenti dari situ, tetapi juga punya hasil. Tadi saya kemudian ada tanda perubahan dan pertumbuhan. Perubahan dan pertumbuhan tentu disesuaikan dengan konteks situasi, kemampuan masing-masing orang yang kita tolong. Dan itu titik tekannya kalau kita sepakat menggunakan strategi jangka pendek dan waktunya terbatas pada pertemuan ke-3 sampai ke-6. Itu pengalaman saya, bisa juga tambah lagi ya, tetapi ketika kita fokus di situ, kita menempatkan itu pada pertemuan atau perjumpaan 3 dan 6. Jadi prioritas kita sudah berbeda gitu kan. Nah, kalau kita maaf. Sekedar mengingatkan kembali, saya menggunakan paradigma perjalanan Tuhan Yesus menemani muridnya, 2 muridnya yang sedang mengalami kedukaan yang dalam perjalanan ke Emmaus. Ingat Bapak Ibu semua, kita hadir di depan konseli sebagai Elroy atau teman seperjalanan. Jadi identitas kita ketika kita melakukan konseling, identitas kita secara pribadi adalah konselor. Artinya itu berarti kita bukan pengkhotbah, bukan liturgos, bukan guru, bukan pengajar, bukan dosen, bukan konsultan, bukan terapis, bukan penyembuh, bukan pembimbing, bukan penasihat, tetapi konselor. Nah, dalam proses selanjutnya, mata kuliah-kuliah kita akan membahas topik-topik ini lebih lanjut lagi. Ya. Bapak Ibu semua, ingat yang ketiga, kita memanggil diri kita sebagai konselor, Tuhan yang memanggil kita. Kemudian Tuhan itu, panggilan Tuhan itu kita jawab sendiri bahwa itu adalah panggilan kita. Dengan kata lain, ketika misalnya kita sebagai dosen, sebagai guru di sekolah, di kampus, mungkin tugas itu diberikan oleh si A, si B, si C. Dan itu tugas kita untuk mengubah ketika kita di depan konseli, berarti kita adalah konselor. Dan ingat bahwa konseli juga memanggil kita sebagai konselor dan Tuhan memanggil kita sebagai konselor. Bukan berarti tugas-tugas lain kita lupakan, tugas-tugas lain sebagai guru, sebagai pembimbing dan seterusnya harus kita tempatkan pada waktu yang tepat. Tetapi tugas kita adalah konselor yang melakukan konseling. Teman-teman semua, terutama nanti yang akan mengikuti praktikum, alat atau sarana yang kita pakai untuk melihat proses, baik itu dilihat oleh kita sendiri, semacam self-reflection atau self-analysis, adalah yang disebut dengan verbatim. Ya, verbatim kalau bahasa Indonesianya kan. Nah, sering orang menggunakan juga analisis verbatim atau verbatim analysis. Itu berupa transkrip percakapan. Ini kan aslinya, kita lihat aslinya zaman dulu, perkembangan konseling pertama kan, kita melihat konseling sebagai percakapan. Dalam perkembangannya saya menganggap konseling sebagai sebuah perjumpaan. Itu untuk menciptakan proses yang berkualitas, bisa menggunakan verbatim atau verbatim. Sedang Bapak Ibu semua untuk melihat growth, change and growth, perubahan dan pertumbuhan,
kita menggunakan holistic case study atau studi kasus holistik. Saya beri contoh, Bapak Ibu tidak harus praktikum, tidak harus meneruskan proses ini. Kalau memang ada satu dan alasan, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan saya. Ya kan? Ini harus kita lakukan secara profesional juga. Ya. Seperti seorang dokter kalau konsultasi dengan temannya kan tidak hanya ngomong tapi ditulis, ya. Nah, misalnya Ibu memiliki kesulitan ini, silahkan mengirim kasus tertulis dengan pedoman yang sama sehingga saya bisa memberi pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kalau kita lihat mungkin di anamnesenya, di diagnosenya, di treatmentnya, apa yang dilakukan, saya bisa memberi pertimbangan. Banyak teman-teman hanya tanya kepada saya, Pak, kalau saya punya masalah ini bagaimana? Itu kan umum ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi dengan saya, ya seperti dokter itu. Kalau merujuk harus ada tanda gejalanya dan diagnosenya. Nah, ini contoh ya. Sehingga ketika kita kerjasama dengan teman lain, Bapak Ibu semua nantinya apakah ikut praktikum atau tidak kan sudah saling mengenal di AKPI. Teman di Ambon bisa minta tolong teman yang di Sumatera misalnya. Ya, jadi secara konkretnya kita ketika melakukan konsultasi dan sebagainya, minta pertimbangan, kedua second opinion misalnya, juga menggunakan cara-cara yang profesional. Dan itu sangat menolong, jangan hanya mengatakan, kalau saya punya masalah ini bagaimana? Kalau saya mengalami kebutuhan soal pendekatan, pendekatan yang mana gitu kan, sehingga lebih konkret. Nah, Bapak Ibu semua, khususnya yang ingin praktikum tentu nanti harus mempresentasikan satu kasus yang ditangani yang disebut dengan interdisciplinary case study, studi kasus antar disiplin, ya, nanti akan saya jelaskan. Sekali lagi di bab 4 dan 5 sudah saya bahas dengan panjang lebar. Sekali lagi bagian ini kita pakai di pertemuan pertama dan kedua. Fokusnya di situ. Kita akan belajar mulai besok sore dengan Ibu Liana akan membahas 10 sikap konselor, empati dan 9 keturunannya, dan 10 keterampilan konselor mendengarkan dan 9 keturunannya, sehingga dari tahap demi tahap kita makin lengkap membahas seluruh proses konseling. Verba itu jamak Bapak Ibu semua, data itu jamak. Tunggalnya adalah verbum. Dei verbum itu firman Tuhan atau sabda Tuhan. Jadi verba tadi kan verbatim itu artinya verba itu kata, sabda, firman. Ya, merekam. Kalau zaman dulu belum ada alat rekam pada awalnya, kita belajar dari psikolog, kita belajar dari pekerja sosial juga menggunakan alat yang sama ketika ingin menilai, merefleksikan, merenungkan, menggumuli apa yang sudah kita lakukan, relasi kita dengan konseling kita, ya. Sekali lagi, kalau dulu transkrip baik yang diungkapkan oleh konselor maupun oleh konseli. Dalam perkembangan selanjutnya tentu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan teman-teman sejawat yang di IAKN punya lab konseling di mana ada video bisa dipakai untuk merekam, video, audio bisa juga. Kalau zaman saya dulu paling audio ketika tahun 80-an bisa merekam dengan recorder itu ya, tape recorder itu bisa dipakai untuk merekam. Sekarang sudah luar biasa, ada kamera, ada CCTV bisa dipakai untuk itu ya. Tapi zaman saya baru transkrip tulisan dari kata-kata itu ya, atau audio paling pol ya,
belum ada alat-alat kamera yang canggih, audio kamera yang canggih dan sebagainya. Tadi sudah saya kemukakan, saya kira karena dulu dipikir konseling itu hanya omong-omong, ya, padahal sekarang kan tidak. Oleh sebab itu dalam perkembangannya saya menggunakan kata rekaman proses perjumpaan. Karena konseling bukan hanya omong-omong, tapi mungkin juga Bapak teman-teman kita bisa jalan kaki sambil mengamati apa yang menjadi perilaku dari konseling kita misalnya. Ya. Ini sudah saya kemukakan tadi, teman-teman sudah menyebutnya juga dengan sikap empatis dan terampil mendengarkan. Sekali lagi akan didalami dengan Ibu Liana, tapi juga termasuk tanggapan-tanggapan kita, baik secara verbal maupun non-verbal, berupa gerakan wajah kita dan sebagainya. Nah, itulah yang tadi menjadi masalah kalau kita melakukan online counseling. Tentu ada kekurangannya, ada kelebihannya juga. Itu yang harus kita katakan di pertemuan pertama dan kedua harus kita katakan kalau daring mungkin ada kelemahan-kelemahannya. Ya. Saya melakukan konseling daring sebagai contoh tidak bisa melakukan teknik tertentu karena terbatas, ya, karena misalnya untuk mengekspresikan kemarahan seseorang dengan barang misalnya, ya, itu tidak bisa saya lihat dan saya tidak bisa membiarkan dia melakukan sendiri karena itu nanti bisa melukai diri sendiri kalau tidak saya supervisi, tidak saya lihat secara langsung. Jadi kita harus memodifikasi bagaimana melakukan teknik tertentu untuk konseling online. Sekali lagi, itu harus kita jelaskan pada waktu mengubah perjumpaan sosial kita menjadi perjumpaan konseling kepada konseling kita, bahwa kalau kita lakukan secara daring, ada keterbatasannya. Sekali lagi catatan kita ini akan kita bahas pada waktu sesudah kuliah kita selesai. Mungkin ada satu topik yang membahas tentang konseling online. Ini contohnya, Bapak Ibu kita akan bahas lagi, tapi sekedar contoh dari transkrip tadi. Kita harus mulai, misalnya kalau di dalam kasus ini kan yang memulai percakapan dulu konselornya, maka diberi KO1. Ya, saya pikir Bapak Ibu pernah melakukan hal ini, tetapi ini saya ulang lagi, saya reinforce lagi supaya lebih jelas. Nah, ini mulai dari KO, konselornya yang bercakap, kemudian KI-nya yang menjawab. Nah, semua gerak, transkripnya semua gerak, tidak kata-kata ditulis di dalam kurung. Sebagai contoh di sini, sambil menyalami KI dalam kurung, mengucapkan apa. KI-nya juga sambil menyambut uluran salam KO. Ya, jadi semua gerakan, semua yang non-verbal kita taruh di dalam kurung, saya kira. Ini contohnya juga, selamat datang di center, sambil menunjukkan, dan seterusnya. Kemudian dijawab KI 2, kita amati tampak tegang, sehingga kita beri di dalam kurung juga. Ya, dan seterusnya, saya kira Bapak Ibu semua. Jadi nanti yang praktikum akan membuat laporan percakapan, perjumpaan, dan laporan kasus. Nanti pedoman-pedomannya semua akan dijelaskan pada masa yang akan datang. Ini adalah sekedar contoh verbatim. Ini kalau Bapak Ibu ingin menganalisis, saya pikir harus untuk melakukan refleksi verbatim berkaitan dengan 10 sikap konselor, apakah mewarnai perjumpaan kita, apakah mewarnai batin kita, dan sebagainya. Juga menyangkut 10 keterampilan, apakah secara kreatif dan efektif dipakai dalam proses
konseling, khususnya di perjumpaan pertama dan kedua. Ya, keterampilan fokusnya pada mendengarkan. Apakah kita juga menghayati persoalan konseling secara holistik? Tadi sudah disebut aspek fisiknya, tentu yang berkaitan dengan perasaan, aspek mentalnya, aspek sosialnya, dan aspek spiritualnya. Ibu semua, dalam konselor harus menerima apapun yang dihayati oleh konseli kita, accept, ya, artinya menerima penghayatan, menerima semua penghayatan konseli atas dirinya sendiri. Kadang saya menggunakan kata mengiyakan, mungkin bisa juga dengan kata meneguhkan. Ya. Kemudian kita juga melihat dengan kita menciptakan relasi yang dalam tadi, apakah ada perubahan dan pertumbuhan. Contoh kecil, yang semula konseli kita ragu-ragu mengeluarkan perasaannya, kemudian menjadi bersedia mengeluarkan perasaannya. Dengan mengeluarkan perasaannya, mengekspresikan perasaan-perasaan negatif khususnya, konseli kita mengeluarkan racun psikologis. Ini yang tidak kita sadari. Sebagai contoh, perasaan marah tidak bisa diekspresikan, dilarang oleh orang sekitarnya, disimpan di dalam, itu menjadi residu, menjadi racun psikologis. Perasaan kecewa tidak bisa dikeluarkan, disimpan. Bahkan pengalaman saya, Bapak Ibu semua, bukan hanya yang negatif, tapi yang positif. Pengalaman saya mendampingi orang yang mengalami kedukaan, rindu kepada orang yang sudah meninggal. Rindu ingin ketemu, itu kan positif ya. Ketika misalnya saya mengalami kedukaan, kemudian saya bercerita dengan teman saya, Bu, saya rindu ya dengan bapak saya. Dulu kalau pagi saya ketemu ngobrol dan sebagainya. Terus teman saya menjawab begini, Pak Toto, Bapak Pak Toto nggak usah dipikirlah, dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Nah, itu kan dia nggak mengiyakan saya, malah seperti dia nggak mau menerima perasaan rindu saya itu, ya kan? Karena saya nggak diterima, perasaan rindu saya nggak diterima, disuruh menyimpan, malamnya waktu saya tidur bermimpi ketemu ayah saya. Nah, itu contoh kan, ya. Jadi yang kita tampung, racun itu belum tentu yang negatif, tapi bisa juga yang positif, rindu ya dan sebagainya. Tadi saya beri contoh. Ya. Nah, itu Bapak Ibu semua, tetapi juga kita bisa merefleksikan diri kita melalui menciptakan hubungan yang dalam tadi, apakah kita mampu ke situ sepenuh hati, ya kan? Sambil kita berjumpa dengan konseli masih memikirkan tugas A, tugas B, tugas C, memikirkan HP, menerima ini, menerima itu. Itu kan berarti kita tidak cermat, kita tidak cerdas menangkap perasaan-perasaan orang yang kita dampingi dengan baik, dengan betul. Kita lebih sibuk kepada diri sendiri daripada menyibukkan diri dengan orang yang kita dampingi. Ya. Sama kan? Kalau saya misalnya punya pengalaman yang sama, ya maaf ini ya, orang yang saya dampingi mengalami kedukaan dan saya juga sedang mengalami kedukaan. Dia cerita tentang ayahnya, terus dia menangis. Ketika dia cerita tentang ayahnya, saya juga ingat cerita ayah saya dan saya menangis. Jadi sebenarnya saya lebih sibuk kepada diri sendiri dibanding kepada orang yang saya dampingi. Dan itu bisa terjadi, ya kan? Jadi Bapak Ibu semua, kita punya pengalaman yang sama belum tentu menolong. Bisa kita justru sibuk dengan diri sendiri, ya.
Kalau misalnya saya putus cinta, kemudian konseling saya sedang putus cinta, mungkin saya ketika bertemu dengan dia lebih sibuk dengan diri sendiri, saya sedang mengalami putus cinta, nangis juga, belum tentu tangis saya untuk orang yang saya dampingi karena saya sibuk dengan diri sendiri, yaitu ya. Nah, ini harus kita lihat gangguan-gangguan dalam proses konseling, dan ini sekali lagi akan diteruskan oleh Ibu Liana. Nah, kalau kita bicara mengenai kapasitas profesional, masih ingat ciri dari konseling hubungannya adalah formal, kontraktual itu artinya kontrak, tujuannya jelas, apa yang mau kita kerjakan, berapa lama, ini jelas, sistematis Bapak Ibu semua. Kita sudah melihat urut-urutannya dari anamnese, diagnose, rencananya, dan tindakannya. Metodis menggunakan metode-metode. Kita akan bahas itu pendekatan-pendekatannya sesudah kita selesai dengan Ibu Liana. Kemudian juga akuntabel, bertanggung jawab. Kita punya rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Nah, rambu-rambu ini nanti akan dibicarakan oleh Profesor Yayi Suryo Prabandari. Yayi Suryo Prabandari itu adalah kakak dari politikus Partai Demokrat, Roy Suryo. Jadi itu kakak adik, keduanya orang pintar, bapaknya juga, bapak ibunya guru besar di UGM, anaknya juga dosen di UGM, Bapak Ibu semua. Kita akan belajar dari Ibu Roy Suryo tentang rambu-rambu, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Bapak Ibu semua sudah dibagikan kode etik, itu juga sebagai rambu-rambu profesional kita di AKPI. Nah, dalam professional capacity ini, kita juga akan belajar tentang 10 pendekatan, 10 metode dan teknik-tekniknya. Tentu tidak bisa kita bahas semua, Bapak Ibu semua. Ini pohon besarnya, ada 10 pendekatan yang akan kita bahas. Dan itu di bab 6, 7, dan 8 kalau kita kaitkan dengan buku kita, pedoman kita. Jadi itu di pertemuan ketiga sampai ke-6. Sebagian tadi sudah saya kemukakan, jadi kita bisa melakukan refleksi, mempelajari sendiri kegunaan verbatim dan studi kasus untuk meningkatkan kapasitas kita. Tadi sudah saya kemudian juga untuk konsultasi. Bapak Ibu semua sesudah kuliah, apakah ikut praktikum atau tidak, bisa konsultasi kasusnya dengan saya bagaimana menanganinya, tetapi juga harus menggunakan paparan tulisan yang lengkap. Kalau percakapan juga harus lengkap, ya. Second opinion, pendapat kedua, melakukan rujukan di bab 10. Ini Bapak Ibu semua, tadi saya ingin kemukakan juga, konsentrasikan diri pada KI, jangan yang lain, kadang-kadang terganggu. Seperti kalau kita mengunjungi orang di rumah sakit, kadang-kadang perhatian kita justru bicara sama anggota keluarganya atau perawat, justru tidak mendampingi orang yang sakit di rumah sakit. Ya. Lakukan anamnesis secara relevan, jadi kita bisa melihat apakah anamnesisnya relevan dan lengkap dari sisi aspek-aspek. Kita harus belajar membedakan antara gejala, tanda, dan sumber masalah. Kita akan bahas lagi Bapak Ibu semua hal ini pada waktu kita menelusuri diagnosa konseling pastoral. Tegakkan diagnosa berdasarkan anamnesa, harus urutannya jelas, rasional, ilmiah. Diagnosa harus berdasarkan anamnesa. Ya. Saya pernah kemukakan, saya mohon maaf kalau ada yang keluarga psikolog dan psikiater, pengalaman saya selama ini, saya juga masuk grupnya komunitas Schizophrenia Indonesia, singkatannya PSI, ya. Setiap kali saya membaca sharing, teman-teman itu selalu
diasumsikan bipolar dan depresi, ya itu. Padahal belum tentu bipolar, ya, belum tentu depresi. Nah, kalau bipolar itu tandanya apa saja sih? Kalau depresi tandanya apa saja sih? Kan ada tanda-tandanya, ada gejala-gejalanya. Nah, saya juga merasa lucu kenapa semua orang juga kebanyakan dianggap bipolar dan depresi. Jadi saya sampai bertanya kepada teman saya yang psikiater, itulah obatnya yang tersedia, Mas. Di Indonesia itu hanya untuk obat bipolar sama depresi, makanya diberi 2 itu. Karena yang lain mahal-mahal, import dari Amerika masih 500.000 satu tablet. Ini kata teman saya guyon begitu ya. Bisa betul, bisa tidak. Kasihan, tidak bipolar dianggap bipolar. Tentukan tujuan konseling sesuai dengan diagnosa. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu semua. Tentukan pendekatan dan teknik sesuai dengan diagnosa. Kalau ada perubahan, mungkin ada informasi baru, ada gejala baru yang kita pelajari, tentu kita juga harus mengubah diagnosa, tujuan, pendekatan, dan tekniknya. Ini ketika Bapak Ibu mengikuti praktikum, Bapak Ibu harus membuat laporan konseling bulanan, 1 kali 1 bulan, dilaporkan pada bulan berikutnya. Ada template dengan Excel, Bapak Ibu tidak perlu membuat sendiri, tinggal memasukkan data, Bapak Ibu sudah tepat. Laporan perjumpaan verbatim, proses 1, prosesnya, jadi 1 kali 1,5 bulan, nanti akan saya tunjukkan jadwalnya. Kemudian laporan analisis kasus, atau hasilnya 1 kali 1,5 bulan. Dengan kata lain Bapak Ibu semua, kalau kita lihat praktikum kita 7 bulan, berarti paling tidak Bapak Ibu akan membuat laporan 5 kasus dan 5 verbatim. Ya. Diskusikan dengan kelompok, akan ada pertemuan-pertemuan kelompok, pertemuan pribadi dengan saya atau dengan co-supervisor yang membantu proses Bapak Ibu semua. PCIT, kalau masih ingat, adalah Pastoral Counselor in Training. Jadi Bapak Ibu semua ketika praktikum menjadi Pastoral Counselor in Training. Karena sudah melakukan counseling seperti seorang dokter spesialis itu residen. Sudah dokter tapi masih melakukan residen. Nah, ini ada ICS tadi sudah saya sebutkan, saya kira mengingat waktunya supaya Bapak Ibu punya waktu untuk kelompok lagi. Jadi kita akan mengakhiri kuliah kita pada akhir Mei. AKPI memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk menggumuli proses yang sudah berjalan dan juga proses yang akan dilalui untuk mengambil keputusan, sehingga harus mengisi formulir dan sebagainya selama bulan Juni itu. Kemudian awal Juli Bapak Ibu semua yang praktikum mengikuti praktikum penuh sampai bulan Februari tahun berikutnya. Jadi saya sebut sebagai pilihan keputusan. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan strategi jangka pendek dan time limited, itu berarti 6 minggu Bapak Ibu semua. Nah, 6 minggu itu Bapak Ibu selain praktikum dengan beberapa konseli dan sebagainya, Bapak Ibu yang mengikuti praktikum akan melaporkan 1 kasus dan 1 verbatim. Ya, jadi sama. Jadi Bapak Ibu begitu mulai bulan Juni mendampingi 1 kasus, 1 individu, kemudian dilaporkan kasus dan verbatimnya. Dan seterusnya Bapak Ibu semua, setiap 1,5 bulan kita akan ada pertemuan pribadi. Selama 1,5 bulan itu ada pertemuan kelompok untuk menolong Bapak Ibu semua melakukan praktik. Ya, laporan, kasus, dan verbatim kedua, dan seterusnya laporan ketiga, verbatim ketiga, dan seterusnya. Sampai Desember ada laporan kasus keempat dan verbatim keempat. Terakhir 1 Januari sampai 14 Februari 2022 laporan, maaf ini masih belum saya ubah, laporan kasus 5
dan verbatim 5. Dan kita berharap Februari sampai Maret 2022 ada interdisciplinary case study yang akan dilakukan secara bergantian Bapak Ibu semua, karena itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam setiap orang, sehingga bisa ada waktu yang cukup. Kalau nanti situasi sudah memungkinkan, ya, kalau sekarang ini masih online semua ini kita lakukan dengan online, tetapi kalau tahun 2022 situasi sudah baik, tentu juga akan dilakukan dengan onsite. Sebagai contoh, mungkin di Bogor, kita akan mengadakan pertemuan untuk mengundang teman-teman yang ada di Jawa Barat dan DKI Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, mungkin juga saya akan ke Toraja, Gemis, dan juga Ambon. Kita lihat situasinya, tidak harus saya, tapi juga akan ada orang AKPI yang akan melakukan itu. Ya, saya kira kita lihat situasinya, kalau sudah memungkinkan akan onsite pertemuan-pertemuan ini secara kelompok-kelompok kecil, tapi kalau tidak memungkinkan, kita tetap semuanya melakukannya secara online. Yang terakhir, sesuai dengan rencana dari Badan Pengurus Nasional AKPI, Bapak Ibu semua akan dikukuhkan, kalau mau bersama-sama, akan dikukuhkan di Kota Bandung, tanggal 29/30 Juni 2022, bersamaan dengan Seminar Nasional ke-5 dan Konvensi Nasional AKPI ke-2. Tidak harus di Bandung, mungkin kita akan melakukan pengukuhan di lokasi masing-masing sesuai dengan konteks dan keadaan kita masing-masing. Saya pikir itu Bapak Ibu yang saya ingin kemukakan mengenai proses konseling dan rencana kita ke depan untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bersama-sama sampai titik akhir. Di Bandung pada tanggal 29 atau 30 Juni, itu ulang tahun AKPI, akan ada Seminar Nasional ke-5 dan Konvensi Nasional yang kedua. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.